Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Tri Angela, BP 2010543004 dari kelas E2 Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi pengangguran, yang kedua macam-macam pengangguran, yang ketiga penyebab terjadinya pengangguran, yang keempat akibat terjadinya pengangguran, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi pengangguran tersebut. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun ia belum memperoleh suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran berdasarkan jam kerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini maksudnya tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur ini maksudnya tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Ini maksudnya tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran. Pertama yaitu pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh struktur ekonomi dalam jangka panjang. Misal akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan teknologi, akibat kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya pengangguran konjungtural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang kehidupan, naik turunnya siklus ekonomi. Selanjutnya pengangguran friksional, pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala tertentu yang menyebabkan penganggur yang mencari pekerja tidak mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemberi kerja. Selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini maksudnya pengangguran jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya yaitu petani yang menanti musim tanam. Next, penyebab pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran yang pertama yaitu jumlah lapangan kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang kedua yaitu terjadinya PHK. PHK ini maksudnya pemutusan hubungan kerja. PHK ini disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Selanjutnya kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Stabilitas politik yang tidak stabil. Urbanisasi. Urbanisasi ini maksudnya yaitu mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, di mana cara masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Regulasi dan birokrasi yang tidak kondusif bagi pengembang usaha. Perilaku proteksi negara maju dalam menerima ekspor dari negara yang berkembang. Selanjutnya yaitu akibat terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu bagi perekonomian negara. Meningkatkan biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, menurunkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Bagi masyarakat, menurunkan keterampilan, menurunkan kestabilan sosial dan politik, menambah beban psikologis dan psikis. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural. Membuka pendidikan dan pelatihan, mendirikan industri dan proyek-proyek adat karya, memindahkan para penganggur ke tempat yang membutuhkan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan mobilitas. Cara mengatasi pengangguran konjungtural. Yang pertama, menciptakan teknik-teknik promosi yang menarik, meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran friksional, menyediakan sarana lowongan kerja yang mudah dan cepat,
menggalakkan pengembangan sektor informal serta home industry, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, tol, PLTU, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Segera memberi informasi jika ada lowongan kerja. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah antara lain. Yang pertama yaitu intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor ekonomi pedesaan. Yang kedua intervensi jangka menengah dan panjang, kerjasama regional, APBN, administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir yaitu pembangunan sektor swasta. Sekian penjelasan tentang pengangguran dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.